tetapi sayangnya tidak di sokong ya dengan performa mesinnya. Jadi ya ini agak ya, dan sistem transmisi safety juga lumayan ngeden gitu ya. Hai guys, welcome back to our YouTube channel CVT Cars Videos and Talk Shows. Baik lagi sama gue, Jason Andika Syarif. Hari ini di sebelah kami sudah ada sebuah the all new Honda HR-V SE. Ya, sebenarnya kami sudah pernah membuatkan video CVT War-nya. Waktu itu kami membandingkan antara mobil ini dengan rival terberatnya saat ini, yaitu Hyundai Creta. Dan hari ini kami berkesempatan untuk mereview fokus terhadap mobil ini. Tipe ini adalah tipe terlaris dari semua lineup Honda HR-V generasi ketiga atau Honda HR-V terbaru ini. Penasaran kenapa? So this is it, CVT review the all new Honda HR-V SE. Sebelum kami mulai reviewnya, seperti biasa flashback sedikit nih tentang sejarah dari Honda HR-V ini. Pertama kali di generasi pertamanya diperkenalkan di negara asalnya di Jepang sana di tahun 98. Dan kalau kalian ingat, itu sempat masuk ke Indonesia yang desainnya itu pipih dan juga cuman 2 pintu, crossover look banget ya. Masih melalui jalur importir umum atau EU. Ke generasi keduanya di tahun 2013, kenalkan di negara asalnya di Jepang sana. Tetapi di Jepang sana namanya Honda Vezel. Ya, sedangkan untuk market di luar Jepang, ya selain Singapura juga namanya Vezel, itu namanya Honda HR-V ya, termasuk Indonesia. Sempat hits banget ya, karena HR-V ini memang pelopor dari compact crossover atau compact SUV di Indonesia ya. Dan waktu itu di generasi keduanya ditawarkan dalam 2 opsi mesin. Yang pertama itu 1500cc naturally aspirated dan juga 1800cc. Ya, sampai akhirnya masuklah di generasi ketiganya di sebelah kami ini di tahun 2021 kemarin. Untuk generasi ketiga ini sebenarnya ditawarkan dalam 4 varian ya. Yang pertama itu S, E, SI seperti yang di sebelah kami ini, dan yang top of the line-nya yaitu tipe RS ya. Tetapi tipe RS dia menggunakan mesin yang berbeda dengan SI dan juga adik-adiknya yang varian-varian bawahnya. Dia menggunakan mesin 1500cc turbo, sedangkan kalau ini merupakan dia menggunakan mesin 1500cc naturally aspirated. Jadi tipe SI ini merupakan tipe tertinggi dari opsi mesin 1500cc naturally aspirated. Ya, sebenarnya secara overall ya desainnya, kemudian teknologi lampu utamanya itu sudah menggunakan LED semua ya, mulai dari varian S sampai dengan RS. Tetapi mulai dari tipe SE ini dia menggunakan lampu sen yang sequential ya, LED sequential gitu. Jadi cakep banget. Ini yang membedakan dia dengan tipe-tipe di bawahnya, tipe E dan juga S. Lalu untuk lampu lainnya dia sudah pakai full LED ya, sudah ada LED DRL bar gitu ya, cakep banget kalau di malam hari. Lalu kemudian juga di tipe SE ini dia juga sudah disematkan dengan fog lamp yang berbentuk LED bar seperti ini. Ya, desainnya ini benar-benar stunning banget ya kalau menurut kami. Ini benar-benar gebrakan yang bagus banget dari Honda. Ini desain grill ini mulai dari tipe S sampai SI saja. Tapi kalau RS itu kan berbeda ya. Dia udah pakai desain grill yang ala-ala diamond cut gitu ya. Tapi jujur menurut kami lebih suka yang desain seperti ini karena dia clean look. Nggak heran kalau misalnya orang menganggap ini tuh mobil elektrik atau mobil listrik ya. Begitu pula juga untuk desain sampingnya. Desain sampingnya ini benar-benar, waduh, ini jadi head turner gitu ya. Karena dia mengusung desain
coupe-like gitu ya, ala-ala coupe, dia pakai sloping roofline. Ditambah lagi aura coupe-nya dengan handle pintu di belakangnya yang dibuat tersembunyi. Jadi seakan-akan mobil ini tuh hanya memiliki 2 pintu saja. Ya, ini bagus banget desainnya. Yang membedakan si tipe SI ini dengan varian-varian lainnya yaitu di velgnya. Ya, ukurannya di SI ini dia 18 inci, sedangkan kalau untuk tipe S dan E itu ukurannya masih 17 inci. Di SI sudah 18 inci dan desainnya sama persis dengan yang digunakan di varian RS ya. Sisanya ya tidak ada yang berbeda ya dengan varian-varian di bawahnya ataupun juga tipe RS. Jadi ya SI ini kalau dari samping itu dikira orang akan menganggap ini tipe RS gitu ya. Sama seperti di depan, di samping, di belakang sini juga sama stunning dan cakepnya ya secara desainnya. Di atas ini sudah disematkan dengan shark fin antena. Nah, yang menjadi highlight juga di bagian belakangnya sini yaitu desain taillights atau lampu belakangnya yang cakep banget, jos. Apalagi kalau di malam hari ya, ketika lampu LED barnya ini menyala. Ini kayak menyambung ya dari sisi kanan sampai ujung kiri situ. Jadi keren banget kalau di malam hari ini kayak mobil-mobil elektrik gitu ya. Ya, dia yang membedakan dia dengan yang tipe RS, ya dia sama desain ini seperti yang tipe S dan E. Kalau di tipe RS, bagian LED barnya ini di smoke gitu ya. Jadi nggak merah seperti ini. Sedangkan untuk varian-varian di bawah lainnya, itu dia merah seperti ini, termasuk di tipe SE ini. Tapi sayangnya untuk lampu sen, lampu mundur dia masih pakai bohlam biasa. Untuk mekanisme pembukaan bagasinya dia sudah secara elektris ya bagusnya. Tapi memang sayangnya dia belum disematkan dengan fitur power tailgate seperti yang ada di varian RS. Ya, tetapi what do you expect lah ya, ini kan mobil 400 juta jadi ya nggak apa-apa. So ini dia ruang bagasinya dari Honda HR-V terbaru generasi ketiga. Ya, dan menurut kami ini kapasitasnya cukup terbatas ya. Dia hanya di 404 liter. Tetapi setidaknya dia cukup lah ya untuk mengakomodir sebuah koper full cabin ya. Seperti ini, full size ya. Dan sebuah koper cabin size. Ya, terima kasih kameramen ya. Ini dia cukup ya untuk mengakomodir ini. Kalau kalian merasa masih kurang lagi, melipat kursi baris keduanya dengan menarik tuas yang ada di samping ujung kanan dan di kiri ya. Di sini ada tuas menjadi 1026 liter ya. Jadi kalian masih bisa mendapatkan ruang bagasi yang lebih besar lagi di mobil ini. Oke, sekarang kami sudah ada di bagian interior di baris kedua dari the all new Honda HR-V. Tetapi sebelum kami lanjutkan, pastikan kalian like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia. Dan jangan lupa juga main-main ke website kami di cvtindonesia.co.id. Sudah? Terima kasih. Oke, so ini dia ruang dari baris kedua dari the all new Honda HR-V ya. First impression gue ketika duduk di sini, ya ini cukup nyaman sih sebenarnya, dan juga kursinya ini tidak terlalu tegak ya. Tapi ini cukup nyaman duduk di sini ya. Ya, ditambah juga kenyamanannya itu dengan adanya armrest di tengah sini yang rebahan. Armrest ini rebahan dengan kursinya. Jadi seperti ini ya, dia tidak ada stopper. Ini lucu banget. Dengan ada 2 cup holder di sini. Oke, lalu kemudian juga untuk material door trimnya, ini ya dia masih didominasi sama plastik-plastik keras. Dan ada cup holder di sini dan sebuah speaker. Di sini juga ada soft padding untuk armrestnya. Legroom, ya ini lumayan ya, lumayan spacious di sini. Ya, ini posisi mengemudi gue, tinggi gue sayangnya bukan 177 cm, tinggi gue hanya 172 cm. Dan ini dia legroom yang bisa gue dapatkan. Ini luas banget ya, ini sampai berapa jari nih. Pokoknya luas banget. Dan untuk footroomnya juga oke, mumpuni. Dan untuk headroomnya juga masih oke kok. Walaupun memang di tipe SE ini sudah disematkan dengan panoramic roof. Ya, ini bagus ya, mulai dari tipe SE sampai RS ya. Di tipe-tipe bawahnya belum ada nih panoramic roof. Tetapi untuk mekanisme pembukaannya cukup menyulitkan ya. Jadi di sini ada kayak seperti tuas gitu ya, yang kalian mesti buka satu-satu. Ini kayak main origami. Di sini juga ada. Ya, baru terbuka secara manual, dan di sini disediakan covernya untuk si penutup dari panoramic roof-nya gitu ya. Ini unik banget sih ya, ini tapi agak sedikit menyulitkan sebenarnya. Kenapa ya, kami bertanya-tanya juga. Untuk lampu kabinnya mulai dari tipe SE ini dia sudah LED, dan kerennya untuk menyalakannya hanya tinggal disentuh saja. Jadi nggak ada physical button ya. Ini capacitive touch gini ya.
Ini mewah sekali, ini seperti first class di pesawat-pesawat gitu ya. Ini bagus banget, seperti mobil-mobil premium juga. Dan sudah ada colokan dua USB-A ya, jadi kalian bisa menge-charge gadget kalian untuk penumpang di baris kedua ini. Dan juga ada kisi-kisi AC di sini yang sayangnya memang tidak bisa diatur untuk suhunya, dia masih hanya kisi blower saja di belakang sini. Tetapi yang menjadi catatan bagi kami, yaitu dengan tinggi gua yang 172 cm, duduk di tengah sini, ini mentok, ini bahkan gue tidak bisa menyender gitu ya. Ini kepala gue sudah mentok di tengah sini ya. Ini sangat disayangkan sekali karena memang kursinya nih di bagian tengahnya agak naik gitu ya. Dan membuat tinggi gue yang hanya 172 cm harus tidak bisa menyender di tengah sini. Untuk menambah kepraktisan dan ruang bagasi lagi dari mobil ini sudah disematkan dengan fitur yang Honda sebut sebagai Ultra Seat khas Honda. Wah, lihat nih. Jadi di kursi ini bisa dinaikkan ya, konfigurasinya seperti ini dan menambah ruang bagasi lagi. Jadi kalau kalian ingin menaruh barang yang tinggi, tanaman atau misalkan sepeda lipat, bisa banget di mobil ini dan bahkan gue bisa nongkrong kali di sini ya. Oke, sekarang kita sudah ada di driving seat dari the all new Honda HR-V. Nah, untuk mengakses mobil ini, pastinya tadi mobil ini sudah dilengkapi dengan keyless entry. So, ini dia kuncinya, ya. Dan dia ada ini untuk menyalakan mesinnya, khusus di kuncinya, gitu. Oke, langsung aja kita nyalakan mesinnya. Yuk. Ya, kita nyalakan AC dan yes, ini dia layout dashboardnya yang menurut kami ini desainnya cakep banget ya. Desainnya ini benar-benar sekarang berbeda banget dengan generasi sebelumnya yang lebih driver oriented, tapi di sini terasa lebih mewah dan juga lebih modern gitu ya, lebih dewasa, mature gitu desainnya. Dan juga untuk material kabinnya, ya dia masih didominasi dengan plastik, tapi ya setidaknya plastiknya ini kualitasnya bagus ya. Dan di sini masih ada material soft touch di bagian tengah sini, berbahan kulit. Tapi yang sangat disayangkan ya, yang menjadi catatan kami adalah desain dari head unitnya, housing head unitnya ya. Kalau di luar negeri itu udah desainnya tuh floating gitu ya, keren, sangat modern sekali, futuristik. Tetapi sayangnya di sini masih model seperti TV tabung ya. Jadi ini agak mengurangi desain dashboardnya yang sudah bagus menurut kami. Ya nggak apa-apa. Oke, so ini dia head unitnya. Ini ukurannya cukup besar ya. Dia kisaran di 9 inci ya. Dan fiturnya ini juga cukup lengkap. Dia sudah support Apple CarPlay dan Android Auto walaupun masih wired saja ya. Dan ini ya resolusinya cukup baik. Tapi untuk kualitas suaranya sendiri menurut kami so-so ya. Karena memang mobil ini hanya dilengkapi dengan 4 speaker saja. Jadi belum disematkan dengan tweeter untuk tipe SE ini. Ya sangat disayangkan sekali ya. Sisanya untuk pengontrolan AC-nya dia sudah digital ya, auto climate control walaupun masih single zone saja, tapi sudah cukup baik. Dan yang kami suka adalah detail dan juga fit and finish dari dial, rotary dial dari pengaturan AC-nya ini. Ini satisfying banget ya. Eargasm, bunyi klik-klik-kliknya nih kalau kedengeran di mikrofon. Wah. Ya, dan di tengah sini, di konsol tengahnya, ya dia sudah disematkan dengan tombol Econ ya untuk menambah efisiensi lagi dari mobil ini. Ada hill descent control, electronic parking brake, dan pastinya sudah ada brake hold. Untuk urusan kepraktisan, mobil ini cukup baik ya. Di sini sudah ada glove box. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka, ada 2 cup holder, ada cup holder lagi di bagian sisi kanan dan juga di kiri, ada tempat penyimpanan kecil di bagian door handle ya, dan pastinya ada tempat penyimpanan di tengah sini ya. Oke, so untuk posisi mengemudinya, ya ini dia juaranya Honda. Honda tuh selalu memberikan aura sporty ya kepada setiap pengendaranya karena posisi mengemudinya yang mantap. Ini bisa diatur secara manual ya, sayangnya masih manual. Tapi lengkap loh pengaturannya, bisa maju mundur, recline, lalu juga height adjuster, dan juga setirnya bisa diatur secara tilt dan teleskopik ya. Jadi bisa disesuaikan sekali dengan postur tubuh kalian. Jadi kalian bisa menemukan posisi mengemudi yang paling mantap. Ya, lalu kemudian bicara soal instrumen clusternya. Nah, ini dia yang menjadi catatan kami juga ya. Di tipe SE ini dia masih didominasi dengan analog gitu ya untuk mengatur kecepatan
dan juga putaran mesinnya itu masih analog. Tapi setidaknya di tengah sini dia sudah dilengkapi dengan MID yang cukup baik ya, resolusinya dan informasi yang ditampilkan juga cukup lengkap. Bahkan dia juga bisa menunjukkan, memberikan informasi terkait dengan fitur Honda Sensing-nya. Oke, dan juga dia sudah memiliki 4 airbags ya. Setirnya ya mulai dari tipe E, SE ini sudah dibalut dengan leather bagus dengan stitching asli. Di sini sudah dilengkapi dengan pedal shifter, pengontrol untuk audionya, head unitnya, dan teleponi di sini untuk mengatur cruise control, adaptive cruise controlnya tadi. Jadi bagus banget ya. Ya oke, ini dia. Wah, engine hoodnya lumayan ya, lumayan berat. Berarti ini lumayan bagus build quality-nya. Tapi sayangnya memang dia masih pakai tuas ya, nggak apa-apa lah ya. Setidaknya dia sudah dicat warna body dan sudah diberikan peredam di sini. Dan ini dia ruang mesinnya ya. Engine bay-nya ini menurut kami cukup berantakan ya, karena ini engine blocknya masih terlihat jelas sekali dan kabel seliweran kemana-mana ya. Tapi oke, nggak apa-apa. So, untuk spesifikasi mesinnya sendiri, dia menggunakan mesin 1500 cc iVTEC 4 silinder DOHC yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 121 PS dan torsinya di 145 Nm. Tenaga tersebut dialirkan ke roda depan front wheel drive melalui sistem transmisi CVT. Yes, jadi secara power delivery harusnya juga halus juga dan bisa memberikan performa efisiensi yang baik ya. Secara spesifikasi mesin, sebenarnya Honda HR-V SE ini bisa dibilang lebih superior jika dibandingkan dengan rival-rivalnya yang asal dari Korea, kemudian juga ada British, dan juga rival-rival dari brand-brand Jepang lainnya. Tetapi apakah tercermin melalui performa dan juga impresi berkendaranya? So, langsung aja kita cek. First impression gue ketika mengendarai mobil ini, ya mobil ini tuh terasa sekali ya aura sportinya. Ini cukup kental terasa ketika kita mengendarai. Tadi saja pas masih belum jalan, itu udah kerasa ya sportinya. Ini seperti mengendarai sebuah sedan ketimbang sebuah compact crossover atau SUV ya. Ini mantap banget, ditambah lagi side support dari kursinya yang bisa mencengkram badan kita dengan cukup baik ketika kita misalkan bermanuver gitu, berbelok seperti ini. Ya, ini mantap sih. Dan bicara soal kekedapan kabinnya, ya bisa kamu bilang ini much improve jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang sangat terkenal sekali dengan road nose-nya yang lumayan terasa ya masuk ke dalam kabin. Tetapi di all new Honda HR-V generasi ketiga ini much improve ya kedepan kabinnya nih. Suara tersebut bisa diredam dengan cukup baik ya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan generasi sebelumnya, ini much improve. So good job Honda. Set suspensinya, ya ini seperti kita melewati speed bump. Ya ini memang suspensinya karakternya ini cenderung keras ya, stiff. Tapi kerasnya ini bukan yang sampai mental-mentul gitu membuat kita tidak nyaman ya. Jadi getaran-getaran dari jalan, misalkan jalan bergelombang, rusak atau speed bump tadi, itu bisa diredam dengan cukup baik ya. Jadi oke. Dan suspensi yang keras tadi itu juga berdampak baik pada handlingnya. Wow, yes. Honda ini dia yang juara juga dari mobil-mobil Honda, yaitu urusan handlingnya. Handling dari Honda HR-V ini tidak terkecuali. Dengan HR-V terbaru ini, dia memiliki handling yang sharp ya. Jadi kalau misalkan kita agak pecisan seperti ini ya, bermanuver seperti ini ya, ini wow, ini setirnya cukup direct ya, dia sharp, feedback dari jalan ini baik. Jadi mengendarai mobil ini tuh ya lumayan fun ya. Suspensi yang keras tadi ini juga menambah handling dan juga meminimalisir body roll dari mobil ini. Jadi ya memang Honda itu selalu memberikan kesan sporty dan juga aura sporty pada mobil-mobilnya gitu ya. Tapi sayangnya ya yang menjadi catatan bagi kami yaitu di sektor mesinnya. Ya secara spesifikasi memang dia memiliki spesifikasi mesin yang lumayan loh. Ini di atas dari rival-rivalnya. Dia menggunakan mesin 1500 cc naturally aspirated yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 121 PS dan torsinya di 145 Nm dan dikawinkan dengan sistem transmisi CVT. Ya tapi ketika kita mengendarai mobil ini, ya kita kick in ya. Iya, ini seperti mobil itu berusaha keras gitu ya untuk melaju. Ya, raungan mesinnya cukup terdengar. Bukan yang underpower, kami tidak bilang ini underpower. Tetapi ya bisa dibilang so-so lah ya. Ya. Jadi sangat disayangkan karena Honda ini sudah memiliki saya suspensi yang tadi yang cukup stiff ya untuk memberikan kesan sporty, handlingnya yang sporty. Tetapi sayangnya tidak di sokong ya dengan performa mesinnya. Jadi ya ini agak
Iya, dan sistem transmisi safety juga lumayan ngeden gitu ya. Untuk figur efisiensi, mobil ini lumayan bagus loh. Jadi untuk rute luar kota, mobil ini bisa menghasilkan figur efisiensi di 13,8 km per liter. Ya, ini dibantu juga berkat dari yang tadi sempat gue mention sebelumnya, mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur yang namanya Econ Mode. Jadi bisa menjaga putaran mesin itu tetap berada di putaran bawah ya. Jadi membuat mobil ini tuh semakin efisien lagi ya. Walaupun memang dia agak men-sacrifice trade-off dari performanya. Tapi ya, ini berimpact baik terhadap figur efisiensinya. Ya, sedangkan untuk rute luar kota ya dengan kecepatan menengah di 80 sampai 100 km per jam, banyak di jalan tol gitu ya. Mobil ini bisa menghasilkan figur efisiensi yang cukup baik di 20,1 km per liter. Wow, lumayan kan? Dan setelah kita tes juga, Honda HR-V ini lebih baik secara figur efisiensi jika dibandingkan dengan rivalnya. So, nice banget. Figur efisiensi yang baik tadi ini juga dibantu dengan adanya fitur Adaptive Cruise Control. Yes, ini bukan sekedar cruise control biasa, dia sudah adaptive with low speed follow. Ya, ini yang kami suka dari Honda HR-V generasi terbaru, yang mulai dari lineup yang terendah pun dari tipe S, E, SI sampai RS, itu semuanya sudah dilengkapi dengan fitur safety yang lengkap dan advance ya, fitur safety aktif yang baik ya, yang Honda sebut sebagai Honda Sensing. Ya, jadi selain adaptive cruise control tadi with low speed follow, dia juga sudah dilengkapi dengan collision mitigation braking system. Artinya dia sudah dilengkapi dengan lane keeping assist, jadi menjaga mobil ini tetap pada jalurnya sesuai dengan marka jalan yang ada ya. Jadi mobil ini tetap berada di tengah gitu ya, bagus banget. Lalu kemudian juga pastinya ada road departure mitigation. Jadi kalau misalkan sistem radarnya itu membaca kalian keluar dari marka jalan ya atau jalur, dia bisa memberikan feedback atau koreksi dari setirnya sehingga kalian tetap berada pada jalur yang semestinya. Nah, gitu. Jadi ya ini yang kami apresiasi dari Honda ya. Dia sudah menyempatkan sistem Honda Sensing ini, fitur Honda Sensing ini kepada di semua line-up-nya ya. Mulai dari walaupun line-up terbawah pun tipe S hingga RS itu semua sudah dilengkapi dengan Honda Sensing ini. So, appreciate banget. Oke, sekarang kami sudah menemukan jalan lurus dan juga kosong untuk mengetes figur akselerasi dari mobil ini. Dari 0 sampai 100 km per jam mampu ditempuh dalam waktu berapa lama sih? Oke, kalau dari spesifikasi mesinnya sebenarnya Honda HR-V ini unggul loh dibandingkan dengan rival-rivalnya ya. Dia memiliki tenaga di 121 PS dan torsinya di 145 Nm. So, langsung aja yuk kita tes akselerasinya. Oke, sekarang kita matikan AC dulu, lalu kita ke Sport ya, dan matikan traction control. Oke, langsung aja. 3, 2, 1, go. Oke, yo ini dorongan mesinnya sangat besar ya. Ya, sudah 60, sistem transmisi CVT-nya ya, ini udah 80. Ya, 100. Oke. Menurut pencatatan kami, mobil ini bisa menempuh figur akselerasi dalam waktu 12,3 detik. Ya, bisa dibilang figur ini bukan yang fantastis ya, karena memang pada saat kita kemarin CVT War sempat kaget tuh. Kami kira HR-V ini bakal lebih cepat gitu ya dalam urusan akselerasi dibandingkan dengan rivalnya si Hyundai Creta. Turns out ternyata dia memang lebih lambat gitu ya. Dan ya kalau kalian ingin mengejar performa gitu ya dari Honda, sebuah Honda HR-V, kami menyarankan untuk mengambil varian opsi RS-nya karena dia menggunakan mesin 1500 cc turbo yang dengar-dengar infonya itu memang kencang sekali ya. Itu figur akselerasinya di bawah 10 detik. Hebat loh, bahkan di bawah 9 detik. Jadi kalau kalian untuk mengejar performa ya pilih saja yang opsi atau varian RS-nya. Oke, jadi bisa disimpulkan dari CVT review di all new Honda HR-V SI. Jadi apabila kalian mencari performa, kepraktisan dan kelegaan kabin yang baik, lalu juga value for money yang baik,
Menurut kami mobil ini masih belum bisa memberikan semua itu. Tetapi apabila kalian mengejar desain yang cakep, karena jujur aja ya, HR-V ini paling ganteng dan paling keren desainnya di kelasnya ya. Apalagi kalau dulu kita mengingat di generasi sebelumnya yang masih SUV-like, di sini sudah gebrakan baru, dia sudah seperti coupe-like ya, keren banget, stunning banget apalagi dari samping. Lalu kemudian kalian mencari fitur safety yang lumayan lengkap ya dengan Honda Sensing-nya tadi. Lalu juga dia memiliki keterangan, memberikan keterangan jiwa gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin after sales yang nggak ribet, resale value yang tinggi ya, kalian bisa mendapatkannya di mobil-mobil Honda, tidak terkecuali dengan Honda HR-V ini. Ya, ditambah lagi, dia juga tetap memberikan fun to drive yang enak kok dengan handlingnya yang sharp tadi. Dan itu terbukti dari angka penjualan dari the all new Honda HR-V ini. Dia masih yang paling terlaris di kelasnya, dan apalagi khususnya tipe SI ini menjadi tulang punggung dari Honda HR-V generasi terbaru ini. Namun apabila kalian lebih menginginkan HR-V yang lebih value for money, lebih praktikal dan memiliki performa yang lebih baik, kalian bisa loh membeli HR-V generasi sebelumnya dengan harga yang lebih terjangkau. Apalagi dengan adanya mybcaf.uscar, kalian bisa cek mobil pilihan kalian di Instagramnya dan pastinya dapat menggunakan pembiayaan dari BCA Finance yang sekarang lagi ada promo DP 10% loh. Jadi kalian gak perlu pusing lagi. Ditambah lagi, melalui aplikasi Vina yang dapat di-download melalui Google Play Store, kalian bisa membuat simulasi kredit sehingga dapat merencanakan finansial kalian. Oke, so sekian aja review dari kami terhadap the all new Honda HR-V tipe SE ini. Ya, so pastikan kalian like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia. Karena di situ banyak banget ya keseruan kita tentang syuting seperti ini dan berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan apabila kalian tertarik untuk meminang Honda HR-V terbaru ini, kalian bisa membelinya melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan kalian juga bisa membaca berita terkini ya dan paling panas tentang dunia otomotif melalui website kami. Dan pastinya kalau kalian membeli mobil melalui kami, kalian bisa mendapatkan promo yang terbaik. Oke, sekian aja dari kami. Thank you for watching. Gue Jason Andika Syarif pamit. Stay tune.